Oke, berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan coba berbagi tips membuat daftar isi secara otomatis dan cepat ya. Oke, di video kali ini saya akan coba memperagakan dengan menggunakan contoh singkat, mungkin ya contoh singkat dari makalah atau proposal yang susunannya terdiri dari halaman judul, kemudian kata pengantar, daftar isi, dan bagian inti proposalnya mulai dari bab 1 hingga bab 3 pembahasan saja mungkin ya. Mungkin nanti bisa masing-masing mencoba hingga bab 4 mungkin ya untuk penutup. Oke. Untuk di tips kali ini saya akan mencoba memperagakan membuat daftar isi dengan bagian covernya itu tidak dimunculkan nomor page-nya. Kemudian di daftar isinya kita akan coba dibedakan nomor dari page-nya, format penomorannya dimulai dari lembar pertama hingga sebelum bagian inti dokumen. Sebelum bab 1 itu menggunakan format penomoran Romawi, sedangkan bagian intinya menggunakan penomoran secara normal. Oke, kita mulai saja. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah menginput data-data yang akan dimunculkan di bagian daftar isi. Karena di bagian cover itu tidak akan kita munculkan, maka kita langsung lanjut ke bagian halaman kedua atau lembar kedua ya. Karena di sini mulai dari kata pengantar di lembar keduanya kita masukkan. Nah, kita akan menggunakan bantuan heading. Nah, heading yang kita miliki itu biasanya sudah terprogram atau ya terprogram ke bagian default dari komputer kita. Jadi kalau misalnya kita klik heading, itu akan berganti format dan ukurannya ke pengaturan yang sudah ada di komputernya. Nah, karena di sini kata pengantar ini masuk ke judul awal, jadi kita gunakan heading 1 ya. Nanti untuk heading 2, heading 3 dan heading lainnya itu mengikuti level dari judulnya gitu ya. Lalu bagaimana agar tidak muncul atau tidak berubah ketika kita mengklik headingnya. Nah, kita jangan klik bagian kiri dari mouse, tapi kita klik kanan mouse. Klik kanan, kemudian pilih update heading 1 to match selection. Nah, kalau kita klik bagian itu, maka heading yang kita gunakan akan menyesuaikan dengan format kalimat yang akan kita pilih. Secara otomatis nanti di bagian selanjutnya heading 1 ini akan mengikuti format ini. Jadi nanti kita udah tinggal lanjutin aja. Contohnya misalnya ke halaman ketiga. Daftar isi sama-sama kita gunakan judul awal heading 1. Nah, di sini kita nggak perlu lagi klik kanan, tapi cukup klik kiri mouse. Nah, udah otomatis. Oke. Nah, kemudian bab 1 pendahuluan misalnya. Ini masih masuk ke heading 1 ya, sebagai judul awal. Kita tinggal klik lagi. Lalu untuk bagian selanjutnya, subbabnya, ini termasuk ke judul level 2 gitu ya, tingkat keduanya. Maka kita gunakan heading kedua. Heading kedua ini masih mengikuti default dari komputer kita. Maka kita gunakan lagi cara yang sama seperti yang kita gunakan pada bagian kata pengantar. Klik kanan, update heading to match selection. Nah, secara otomatis sudah berubah. Maka untuk judul-judul subbab lainnya tinggal klik kiri mouse, tinggal pilih. Oke, kita lanjutkan ke bab 2. Nah, di bab 2 ini saya tidak tunjukkan untuk subbabnya karena sudah di bagian bab 1. Jadi saya contohkan hanya penggunaan heading 1 saja di bagian bab 2 ini dan juga di bab 3. Nah, ini bab 3 biasanya mungkin pembahasan atau hasil mungkin ya. Kita ganti terlebih dahulu. Oke, heading 1. Nah, setelah kita input, yang perlu kita lakukan adalah memberikan halaman pada setiap lembar dokumennya.
Nah, karena seperti yang saya bilang di awal bahwa kita tidak akan memberikan halaman di cover. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah misalnya kita akan buat halamannya di footer. Jadi di bagian bawah kita klik page number, bottom of page bagian tengah. Nah, kemudian kita ingin di bagian awal ini atau di bagian sebelum bagian inti itu kita gunakan angka Romawi. Oke, maka kita ubah format page numbernya. Ganti ke Romawi, klik OK. Nah, misalnya kita mau ganti formatnya ke Times New Roman. Boleh. Cukup ganti di salah satu aja, maka di bagian lainnya akan mengikuti. Oke, itu untuk penomoran menggunakan Romawi. Kemudian kita ingin menghapus bagian ini saja, yang lainnya tetap ada. Nah, cara menghapusnya cukup klik different first page, maka bagian ini akan hilang dan bagian lainnya masih ada. Oke, kita lanjutkan. Kita ingin di bagian intinya adalah menggunakan format penomoran normal, karena di sini kan masih Romawi ya. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita pisahkan terlebih dahulu. Jadi umpamanya kita bagi dua gitu, bagian dari daftar isi ke atas sama bab 1 ke bawah itu dibagi gitu ya. Bagaimana cara membaginya? Pilih toolbar page layout, breaks, next page. Nah, cukup kayak gitu aja. Emang nggak kelihatan ada yang berubah, tapi sebetulnya ada yang berubah. Nah, ini kan kelihatan ya, page-nya hilang. Kemudian kita isi ulang ya supaya ada halaman baru gitu ya. Nah, karena kita ingin membedakan gitu ya, mulai dari bagian bab 1 ini dengan halaman sebelumnya, karena di sini masih ternotis ya link to previous, jadi ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Oke, nah kemudian kita buat penomoran baru menggunakan angka atau bilangan normal. Nah, karena di sini masih Romawi, kita ganti ke normal dan biasanya kita mulai lagi penomorannya dari angka 1. Maka kita ganti dari continue from previous section ke start at nomornya. Nomornya misalnya kita pilih mulai dari 1 gitu ya. Oke. Kita ubah misalnya dengan Times New Roman. Oke, cukup ganti di sini saja, sisanya mengikuti. Oke, kita cek apakah sudah sesuai 3, 2, 1, 3 Romawi, 2 Romawi, dan covernya tidak pakai page. Oke, sudah berhasil. Kemudian ke tahap terakhir atau langkah terakhir adalah memasukkan daftar isinya. Nah, bagaimana caranya? Itu kita masuk ke bagian, mohon maaf sebentar, loading ya. Oke, sudah masuk. Untuk memasukkan daftar isinya, itu kita cukup klik bagian toolbar reference, kemudian table of contents. Nah, di sini pilihannya ada banyak ya, ada contents, table of contents. Ya, biasanya kalau saya pilihnya yang bagian atas. Nah, langsung muncul kan ya. Contents ini sebenarnya kayak judul gitu ya, judul dari daftar isi. Nah, kalau misalnya nggak perlu ya cukup dihapus saja. Oke. Kemudian misalnya kita pengen ubah formatnya. Jadi Times New Roman ukuran 12. Justify. Oke. Nah, kita lihat misalnya di bagian bab 1 pendahuluan ini masih kayak terbagi gitu ya. Ada bab 1, ada pendahuluan. Ini kalau diedit bermasalah nggak?
tidak masalah. Jadi misalnya kita mau hapus salah satu pun juga tidak apa-apa. Oke, bab 1 misalnya mau ganti jadi seperti ini. Oke, nggak masalah. Terus yang bagian lainnya, oke. Kemudian apakah pengubahan format di sini akan berpengaruh atau tidak? Mungkin kita bisa cek ya. Misalnya kita mau ganti nih bagian bab 2 ini ke halaman awalnya di halaman 2 ke halaman 3 misalnya. Ya, kita enter. Oke. Harusnya bab 3 berubah bab 2 berubah ke bab 3 ya. Wah, ini ke ubah. Nah, kita lihat. Wah, di sini ternyata nggak berubah ya. Bab 2 masih di halaman 2. Lalu bagaimana cara menggantinya? Jadi kalau misalnya teman-teman udah bikin daftar isi nih, oh ternyata harus ada yang diedit, halamannya jadi berubah. Masa saya harus input ulang gitu kan? Nah, nggak perlu. Cukup diklik bagian daftar isi ini di bagian ini. Kemudian pilih update table. Nah, di sini ada dua pilihan, ada update page number only, ada update entire table. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya kita cuma mau mengganti misalnya atau mau menyesuaikan lokasi halamannya misalnya. Jadi kita cukup update page number only aja. Tapi kalau misalnya ada judul-judul yang berubah juga, misalnya awalnya bab 3 hasil diubah jadi pembahasan. Nah, itu kita kliknya update entire table. Nah, karena di sini yang berubah hanya halamannya saja, kita klik yang update, kita klik OK dan berubah 3 4. Oke, cukup sampai sekian saja video dari saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di